Gregorius Ronald Tanur, seorang pengusaha ternama, baru-baru ini divonis bersalah atas kasus penganiayaan berat yang menyebabkan kematian seorang korban. Proses hukum ini menjadi sorotan publik setelah berbagai bukti dan saksi menguatkan keterlibatan Ronald dalam tindak kekerasan yang berujung fatal. Dengan vonis yang dijatuhkan, Ronald terbukti bersalah atas perbuatannya yang menimbulkan luka parah hingga mengakibatkan kematian korban. Kasus ini menggugah perhatian masyarakat karena mencerminkan betapa kejamnya tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh seorang tokoh berpengaruh. Sebelumnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung program kemanusiaan dan untuk perkembangan channel ini. Lebih mengejutkan lagi dari kasus ini adalah pengakuan Ronald Tanur mengenai tindakannya yang mencoba menyuap beberapa hakim di Mahkamah Agung, MA. Ronald mengaku memberikan sejumlah uang dalam bentuk dolar, yang jika dikonversi setara dengan sekitar 5 miliar rupiah, dengan harapan agar vonisnya bisa diringankan. Pengakuan ini memicu kegemparan di masyarakat dan memperburuk citra peradilan di mata publik. Dalam pengakuannya, Ronald menyebut bahwa beberapa hakim yang terlibat bersedia menerima suap tersebut demi memberikan putusan yang lebih menguntungkannya. Kasus suap ini bukan hanya merugikan proses keadilan bagi korban, tetapi juga mencederai integritas sistem hukum di Indonesia. Dugaan adanya suap kepada hakim di tingkat tertinggi menimbulkan pertanyaan serius tentang transparansi dan kejujuran dalam proses peradilan. Publik mulai mempertanyakan, seberapa dalam dan luas praktik-praktik suap di kalangan peradilan, terutama ketika menyangkut kasus besar yang melibatkan individu berpengaruh seperti Ronald Tanur. Reaksi keras dari berbagai kalangan muncul setelah pengakuan ini. Para aktivis anti korupsi menyerukan agar ada investigasi menyeluruh terhadap para hakim yang diduga menerima suap dari Ronald. Mereka menuntut Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, untuk segera turun tangan melakukan penyelidikan. Tidak sedikit pula tokoh masyarakat yang menyatakan bahwa kasus ini mencerminkan krisis moral dalam lembaga peradilan, yang seharusnya menjadi penjaga terakhir keadilan di negeri ini. Mereka menilai bahwa integritas hakim dan independensi peradilan harus ditegakkan demi menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Kasus Ronald Tanur ini mengingatkan masyarakat bahwa proses hukum yang adil tidak boleh dikompromikan oleh kekuasaan atau uang. Penegak hukum dan lembaga peradilan didorong untuk bertindak tegas dalam menegakkan prinsip-prinsip keadilan dan mengembalikan kredibilitas hukum yang mungkin telah ternoda akibat kasus ini. Harapan publik adalah agar pelaku utama, baik dalam penganiayaan maupun dalam kasus suap, mendapatkan hukuman yang setimpal, dan semua yang terlibat dalam praktik suap ini dapat diusut tuntas. Dengan sorotan publik yang begitu besar, kasus ini menjadi pengingat bahwa keadilan tidak boleh dipermainkan. Masyarakat berharap agar penanganan kasus ini berjalan transparan, akuntabel, dan memberi efek jera bagi siapapun yang mencoba menyalahgunakan sistem hukum untuk kepentingan pribadi.